Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, pencinta novel. Kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk kisah novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin, di mana menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu. Buat kamu semua yang belum nonton video sebelumnya, wajib banget untuk nonton video sebelumnya agar ceritanya bisa runtut dan tidak salah paham. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe karena bakalan update setiap harinya. So, sekarang kita akan memasuki bab yang ke-10, yaitu mencari Dewi. Keesokan harinya, setelah selesai sholat subuh dan sarapan, aku dan Mas Agung bersiap-siap akan mencari klinik bersalin kencana, yaitu klinik yang Dewi beritahukan pada kami kalau dia akan pergi ke sana untuk melamar pekerjaan, karena melihat info lowongan kerja yang ada di sebuah surat kabar. Sengaja kami berangkat dari rumah agak pagi. Selain untuk menghindari jalan yang macet karena bukan hari libur, juga agar waktu yang kami miliki bisa lebih panjang dalam mencari keberadaan Dewi, anak semata wayang kami. Dari tadi malam, aku dan Mas Agung tidak bisa tidur dengan nyenyak, sebab terlalu banyak pertanyaan yang ada di benak kami tentang Dewi. Mengapa Dewi sampai begitu nekat pergi ke klinik bersalin kencana untuk melamar pekerjaan di sana? Padahal, lowongan kerja yang tertulis di koran itu adalah info lowongan kerja 4 tahun yang lalu. Apa Dewi tidak melihat tanggal terbit koran tersebut? Kenapa dia sampai tidak teliti? Padahal biasanya dia adalah anak yang sangat berhati-hati dalam setiap apa saja yang dia lakukan. Apa karena dia suka tak sabar ingin segera mendapatkan pekerjaan? Dengan siapa Dewi pergi ke klinik bersalin kencana? Bagaimana kalau dia ternyata pergi sendiri dan tersesat di jalan karena tak bisa menemukan alamat klinik bersalin kencana yang dia cari? Apa sebetulnya yang telah terjadi dengan Dewi? Kenapa sudah 1 minggu lamanya dia tak menghubungi kami? HP-nya pun tak aktif sehingga kami sulit untuk menelpon. Padahal sebelum ini dia selalu memberitahu kami jika akan lambat sampai di rumah. Di setiap waktu, terutama setelah selesai mendirikan sholat, tak henti aku selalu memanjatkan doa, mohon pada Gusti Allah untuk keselamatan putri kami satu-satunya. Aku meminta agar Dewi selalu berada dalam lindungannya. Tak bisa aku menahan butiran air mata yang mengalir deras membasahi kedua pipi jika teringat pada Dewi. Sepanjang dalam perjalanan, tak henti aku membaca semua doa yang aku bisa. Aku memohon kepada Allah agar Dia senantiasa melindungi putri kami sematawayang dari segala macam mara bahaya, dimanapun sekarang dia sedang berada. 6 hari sudah Dewi pergi meninggalkan rumah. Dan selama 6 hari juga kami tak sedikit pun mendengar kabar berita tentang dia. Entah di belahan bumi yang sebelah mana Dewi berada kini. 1 jam sudah aku dan Mas Agung menempuh perjalanan dalam mencari keberadaan Dewi. Beberapa kali kami bertanya kepada orang yang kami temui di jalan, di mana tempatnya lokasi klinik bersalin kencana berada. Tapi di antara mereka tak ada 1 orang pun yang mengetahui di mana lokasi klinik bersalin tersebut. Bahkan mereka mengatakan kalau baru mendengar jika di desa alang-alang ada sebuah klinik untuk bersalin. Selama ini mereka tak pernah mendengar ataupun mengetahuinya. Kami hampir saja merasa putus asa ketika tiba-tiba mata ini melihat sebuah papan nama bertuliskan klinik bersalin kencana terpasang di seberang jalan yang kami lewati, dan di bawah papan tersebut ada sebuah tanda panah yang menuju ke arah dalam. Papan itu terlihat sudah sangat usang, tampak kusam dan penuh karat, mungkin karena sudah lama terkena panas dan hujan serta tak ada yang mengurusnya. Hampir tak bisa dibaca jika tidak dengan seksama memperhatikan. Terlebih lagi papan nama tersebut terpasang di jalan yang sangat sepi. Tentu saja orang yang lewat akan sangat jarang memperhatikan papan nama itu. "Mas, berhenti sebentar," kataku seraya menepuk punggung Mas Agung dan sedikit menarik bajunya. "Ada apa memangnya, Dik?"
Tanya Mas Agung sambil memperlambat laju sepeda motor. Coba lihat papan nama itu. Ada tulisan klinik bersalin kencana. Kataku pada Mas Agung sembari jari telunjukku menunjuk ke arah seberang jalan. Mas Agung menghentikan sepeda motornya. Kemudian dia melihat ke arah yang aku tunjuk. Beberapa saat dia tampak memperhatikan ke arah seberang jalan. Iya benar, itu papan nama klinik bersalin seperti yang Dewi bilang. Ayo sekarang kita pergi ke sana, Dik. Ucap Mas Agung dengan antusias. Nada suaranya terdengar gembira dan bersemangat, serta wajahnya tampak sumringah. Pasti karena dia merasa bahagia seperti aku. Akhirnya kami bisa menemukan alamat yang kami cari. Dan yang paling penting adalah bisa bertemu dengan Dewi lagi, anak semata wayang kami. Mas Agung lalu membawa sepeda motor menyeberang jalan menuju ke tempat di mana papan klinik bersalin itu berdiri. Namun, sesampainya kami di sana, kami merasa ragu karena melihat keadaan di sekeliling papan nama itu yang berupa semak belukar. Kami hanya saling berpandangan. Apa mungkin di dalam sana ada sebuah klinik bersalin, Dik? Soalnya jalan yang menuju ke sana masih tanah dan berupa semak belukar seperti ini. Mas rasa kok nggak yakin? Masa iya sih akses jalan untuk sampai ke sarana kesehatan masih berupa tanah? Apa malah nggak akan bikin susah pasien yang mau melahirkan di sana? Kata Mas Agung seraya menatapku. Tampak keraguan di wajahnya. Aku menarik napas dalam seraya melihat jalan yang ada di depan kami yang ditunjuk oleh arah panah di papan nama klinik bersalin itu. Kita coba saja dulu melewati jalan ini, Mas. Barangkali memang benar kalau klinik bersalin kencana itu ada di dalam sana. Kataku pada Mas Agung sedikit memaksa. Meskipun dalam hati, diri ini membenarkan ucapan suamiku itu. Tapi tak ada salahnya bukan untuk dicoba. Siapa tahu memang benar adanya. Untuk beberapa menit Mas Agung bergembira sembari melihat ke arah jalan tanah itu. Mungkin dia sedang berpikir apakah mau menuruti keinginanku untuk menuju ke dalam sana ataukah tak bersedia karena tak masuk dalam logika berpikirnya. Mas, kok malah diam sih? Ayo kita coba jalan ke dalam sana. Nanti waktunya malah kebuang percuma kalau kita cuma diam berdiri di sini. Bujukku sembari menepuk tangan Mas Agung. Terlihat Mas Agung menarik napas panjang. Pasti dia masih merasa ragu untuk mengabulkan permintaanku. Tapi 2 menit kemudian Mas Agung pun kembali menyalakan mesin motornya. Membuat aku merasa lega. Akhirnya suamiku itu mau menuruti ucapanku. Perlahan sepeda motor yang kami kendarai mulai menyusuri jalan setapak yang masih berupa tanah merah tersebut. Di kiri kanan jalan hanya semak belukar yang terlihat. Tak ada rumah atau bangunan lain satupun yang berdiri di sepanjang jalan. Sekitar 5 menit berlalu, tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk ditengkuk dan kedua tangan berdiri. Ada perasaan takut yang datang menyelinap dalam dada. Makin lama semakin terasa. Bulu kudukku kian meremang. Mas, kita putar balik arah saja yuk. Aku kok tiba-tiba merinding dan merasa takut. Bulu kuduk di tanganku juga pada berdiri. Selama kita lewat jalan ini dari ujung sana, masa iya sih kita nggak ketemu rumah atau orang satupun di sini? Aneh banget menurutku. Ayo Mas, cepetan kita putar balik arah saja. Kataku sambil menarik baju Mas Agung supaya segera berbalik arah. Iya betul Dik, Mas juga merinding dari tadi. Nggak masuk akal rasanya ada sebuah klinik bersalin di tempat seperti ini. Ucap Mas Agung sembari memutar balik sepeda motor yang kami kendarai, kembali menuju ke jalan depan. Kami akhirnya tak jadi meneruskan perjalanan ke arah klinik bersalin itu, karena rasa takut yang tiba-tiba saja kami rasakan. Kami kembali ke ujung jalan di mana papan nama klinik bersalin kencana terpasang. Lumayan lama kami berdiri di sebelah papan nama tersebut, sambil berharap ada orang yang lewat dan bisa kami tanyai.
Namun hampir setengah jam kami menunggu, tak juga ada seorang pun yang melintas di jalan yang kami lewati tadi. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pulang, sebab hari sudah semakin siang. Besok saja kami akan kembali lagi datang ke tempat ini, seraya menanyakan pada orang-orang di desa sebelah tentang keberadaan klinik bersalin kencana. Bersambung.